Part 27. Sebelum Edwin Hector sadarkan diri, di bawah alam sadarnya, Edwin Hector yang melihat kejadian peperangan melawan Roman, sambil melihat prajuritnya dibantai oleh Roman, Edwin Hector berkata, keberadaan Roman Dimitri yang sangat mendominasi. Seandainya aku bisa memutar kembali waktu, apa aku bisa mengalahkannya sosok Roman Dimitri? Tidak. Itu mustahil. Kerajaan Hector sudah jatuh dalam keputusasaan. Kalau aku tidak melakukan perang melawan Kairo, apa Hector akan memiliki waktu yang lebih lama untuk bertahan? Gara-gara aku, Kelan berakhir mati. Aku sudah menuntun Hector ke dalam situasi terburuk. Hector harus mencari cara untuk bertahan di masa depan, karena banyak orang yang bergantung padaku. Aku tidak boleh menyerah. Dan akhirnya, Edwin Hector pun bangun dari tak sadarkan dirinya setelah seminggu lamanya. Orang-orang yang mengikuti perang melawan Kairo tidak berkata apa-apa. Keputusan rakyat Hector semakin parah ketika mereka mendengar kabar tentang perang melawan Kairo. Di obrolan para rakyat Hector tersebut, mereka berkata, iblis Kairo membantai ribuan prajurit seorang diri. Bukan itu saja, komandan ksatria, Butler juga terluka parah. Sedari awal, ini tidak mungkin bisa dimenangkan. Tampaknya, kita cuman katak di dalam sumur. Dunia benar-benar dipenuhi orang kuat yang bahkan tidak pernah terdengar namanya. Di dalam istana Hector, Edwin Hector yang sudah siuman dan menghadap ayahnya di singgasananya pun ditanya, apakah dia baik-baik saja? Dan Edwin Hector pun menjawab kalau dia baik-baik saja. Raja Hector pun bertanya kembali, kenapa Edwin sampai mempertaruhkan nyawanya seperti itu? Karena Edwin tak semestinya menanggung beban yang disebabkan oleh ketidakbecusan dirinya, dan berkata kembali, kalau dia tidak ingin menyelesaikan permasalahan yang mereka alami sampai-sampai mempertaruhkan nyawa anaknya tersebut. Dan Edwin Hector, dia yang mendengar itu pun lalu berkata, dengan mengatakan, maafkan saya ayahanda, apa Anda mendengar laporan Jackson? Keanehan terjadi di desa-desa kerajaan Hector, terutama ketika masa panen akan tiba. Tanah kita mulai menghitam yang disusul dengan kematian makhluk hidup yang tinggal di sana. Tampaknya ini kutukan necromancer. Saya kira kurangnya hasil panen kerajaan Hector adalah takdir dari sang pencipta. Tapi sepertinya itu karena ulah dari seseorang. Saya rasa ada seseorang yang berusaha mempengaruhi wilayah Hector menggunakan sihir hitam selama bertahun-tahun. Raja Hector yang mendengar itu pun berpendapat, apakah adanya kekuatan tersebut itu bertujuan untuk memaksa mereka jatuh ke kondisi terendah sampai mereka tak punya pilihan harus menyerang Kairo. Dan Edwin Hector pun membenarkan hal tersebut, serta meyakini, kalau tujuan orang yang melakukan hal tersebut adalah mendapatkan keuntungan dari peperangan antara kedua kerajaan. Dan Raja Hector, dia yang berpikir kalau kutukannya menyebar ke seluruh kerajaan Hector. Dia berpendapat kalau waktu mereka tidak tersisa banyak dan berkata kalau setidaknya mereka membutuhkan satu high priest untuk menekan pengaruh kutukan tersebut. Lalu, Edwin Hector pun berkata kepada ayahnya, apakah dia masih mengingat kejadian pada saat Edwin masih kecil, ketika dirinya mendapatkan tawaran dari Master Fast Sky? Fast Sky berkata kalau dirinya akan memberikan apapun asalkan Edwin melepas posisi pangeran dan menjadi anggota menara Fast Sky. Dan karena itu, Edwin Hector berkata kepada ayahnya kalau dia akan menjadi anggota menara Fast Sky untuk sementara waktu. Tetapi, ayahnya yang mendengar itu berteriak kepada Edwin Hector yang menandakan kalau dia tidak setuju dengan keputusannya. Namun Edwin Hector, dengan keteguhan hatinya, dia berkata kalau itu demi menyelesaikan masalah kerajaan, dan meminta kepada ayahnya untuk mengizinkan dia pergi selama 1 tahun saja. Di tempat lain, di sebuah bar, terlihat McBurney yang sedang minum-minum pun berkata dalam hatinya, dengan dia yang berkata, meskipun aku harus mati, setidaknya aku ingin mati di medan perang. Tapi, memang ada pasukan yang mau menerima orang cacat sepertiku. Tentu tidak ada, aku harus menerima kenyataan itu. Dan tak berselang lama, seseorang pun datang dan memanggilnya, dan ternyata itu adalah Roman Dimitri. Dan tanpa basa-basi, Roman berkata kepada McBurney kalau dia ingin dirinya bekerja untuk Dimitri. Dan McBurney, dia yang mendapatkan tawaran tersebut pun menjawab, dengan dia yang berkata, aku menghormati tawaranmu, Tuan Roman. Tapi seperti yang dilihat, aku orang cacat. Memang ada orang yang bisa dilakukan orang cacat sepertiku untukmu Tuan Roman. Pendekar pedang cacat sepertiku, takutnya aku cuman akan jadi beban. Namun,
Di dalam hatinya, McBurney sangat ingin mengikuti Roman dan bergabung menjadi prajuritnya, dan di sisi Roman, dia yang mendengar itu pun berkata, kalau pernyataan yang dikatakan oleh McBurney itu tidak terdengar meyakinkan di telinganya, kemudian berkata, apakah McBurney pernah mendengar tentang pendekar pedang bertangan satu? One Left-Handed Swordsman, Songbike. Dulunya dia adalah pendekar pedang yang berharga bagi keluarga kekaisaran. Tapi dia kehilangan tangan kanannya dalam usahanya melindungi kekaisaran. Keluarga kerajaan menghargai kinerjanya selama ini dan memberikan kehormatan beserta kekayaan padanya. Tapi dia tidak menerima pemberian itu. Songbike yang sudah menghabiskan sebagian besar waktunya di medan perang, memilih untuk menjalani hidupnya seperti biasa sampai kematian menjemput. Karena itu, dia meneruskan pertarungan di medan perang sebagai seorang pendekar pedang. Dia sudah terbiasa menggunakan pedang selama ini. Jadi dia bisa terbiasa menggunakan pedang dengan tangan kirinya dengan mudah. Dia memperkuat seni bela dirinya menggunakan teknik bela diri Left Winger Sword. Dia berfokus pada teknik yang mengatur keseimbangan tubuh. Karena dikatakan kalau kelemahan terbesarnya adalah keseimbangan, dia membunuh semua lawannya dengan berbagai serangan yang tidak terprediksi, sampai dia mati setelah melawan Baek Jong-hyuk. Tapi dia tetap mati sebagai pendekar pedang. Setelah Roman berkata apakah McBurney pernah mendengar pendekar pedang bertangan satu, Roman pun berkata kembali, kalau dia akan mengajari McBurney teknik One Left-Handed Swordsman, asalkan dia mengikutinya, serta, Roman juga berkata kalau dia akan membuat McBurney menyadari kelayakannya dan menuntunnya menjadi lebih berguna dari siapapun. Dan di sisi McBurney, dia yang mendengar itu pun bertanya-tanya apa maksud perkataan Roman. Namun di sisi lain, McBurney yang menyadari kalau Roman adalah orang yang sangat hebat yang menyelamatkan hidupnya, serta berkata dalam hatinya kalau meski dia harus hidup dengan satu tangan asalkan dirinya bisa menjalani hidupnya sebagai pendekar pedang, McBurney berkata kalau dia akan melakukan apapun itu demi keinginannya, kemudian dia pun bersujud lalu memberikan hormat kepada Roman, dengan dibarengi dirinya berkata, kalau Roman bisa menggunakan dirinya untuk apapun dan akan mempersembahkan nyawanya kepada Roman mulai di detik itu. Dan akhirnya, pada hari itu, McBurney pun menemukan cahaya harapan baru pada hidupnya. Perang mengubah banyak nasib seseorang. Edwin Hector, McBurney, bahkan Henry Albert si anak manja keluarga Albert, mereka semua mengalami perubahan. Di beberapa waktu yang lalu, saat Henry Albert kembali setelah peperangan di perbatasan selatan melawan kerajaan Hector, di waktu tersebut, dia yang terlihat sedih karena Roman tak menghiraukannya sedikitpun. Dia yang mulai menyerah untuk mendekati Roman dan berkata kalau dia akan menjalani kehidupannya yang akan datang bersama orang yang akan menerima dan mendukungnya. Di saat memasuki wilayahnya, dia pun terkejut. Karena dia sudah ditunggu dan disambut oleh para penduduk wilayahnya dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan, kalau mereka sudah menunggu kedatangan Henry Albert yang mereka anggap sebagai kebanggaan keluarga Albert. Henry Albert tidak melakukan apa-apa dalam perang melawan Hector, tapi fakta dia berada di dekat Roman ketika di medan perang mengubah segalanya. Setelah memasuki kediamannya, dia pun mendapatkan panggilan sihir dari seseorang yang belum diketahui. Kalau dia mengundang Henry Albert ke Akademi Kerajaan Kairo untuk menjelaskan hal yang sudah terjadi pada saat peperangan di garis perbatasan selatan. Dan di sisi Henry Albert, dia yang berpikir kalau itu adalah kesempatan sempurna untuk meningkatkan dan membuktikan kelayakannya. Dia pun berpikir kalau dia harus menceritakan kehebatan Roman kepada semua orang. Henry Albert mulai menyanjung Roman Dimitri dimanapun dia berada. Kehadirannya seolah-olah pengeras suara untuk menyebarkan kehebatan Roman Dimitri ke seluruh dunia. Pada titik ini, kehidupan anak bangsawan yang dianggap tidak berguna mulai berubah. Beberapa hari kemudian, di waktu Roman meninggalkan kerajaan Kairo untuk kembali ke wilayah Dimitri, para penduduk pun bersorak mengantar keberangkatan Roman tersebut, dan di sisi Roman, dia sebelum meninggalkan wilayah ibu kota, dia yang melihat ke arah Raja Kairo dan Marques Benedict. Dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, pihak yang kupilih akan ditentukan ketika aku kembali lagi ke ibu kota. Sampai saat itu tiba, aku harus memperluas pengaruhku di wilayah timur laut, supaya aku bisa melawan pemerintahan pusat. Setelah meninggalkan ibu kota dan kembali pulang ke wilayah Dimitri, terlihat beberapa petani yang sedang merasa kesal, karena panen di tahun tersebut benar-benar kacau, dan tak diduga,
Roman yang melewati mereka pun mendengar percakapan tersebut. Kemudian bertanya kepada Chris siapa mereka, dan Chris pun berkata, kalau tampaknya, mereka adalah petani wilayah Dimitri. Roman pun bertanya kembali, kenapa mereka berada di wilayah Viscount Conrad, dan Chris pun menjawab, dengan berkata, kalau wilayah Dimitri tidak memiliki tanah yang cukup untuk bertani. Jadi beberapa petani menyewa tanah kepada keluarga Conrad untuk bertani di wilayah mereka, dan setelah mendengar itu, Roman pun memerintahkan Chris untuk memanggilnya, karena Roman ingin mendengar langsung dari mereka. Setelah mereka menghampiri Roman, salah satu dari mereka yang telah ditanya oleh Roman tentang apa yang terjadi pun berkata, dengan dia yang mengatakan, sebenarnya kami menandatangani kontrak penyewaan tanah untuk dipinjamkan kepada kami selama 10 tahun dari keluarga Conrad. Masih tersisa 1 bulan sebelum kami akan panen, tapi keluarga Conrad menyuruh kami mengosongkan lahan dalam 1 minggu. Ketika memberitahu mereka kalau kami tidak akan mengosongkan lahan, mereka mengirim prajurit untuk menghancurkan tanaman kami. Ini benar-benar tidak adil. Jangankan mendapatkan keuntungan, kami bahkan tidak bisa memanen hasil panen kami. Mau bagaimana kami akan bertahan hidup sekarang? Lalu, Chris pun berkata kepada Roman, dengan dia yang mengatakan, Tuan, situasi petani di sini memang sangat menyedihkan, tapi bukan berarti kita harus ikut campur dalam masalah ini. Tanah yang mereka sewa adalah milik keluarga Conrad. Kalau kita ikut campur, itu akan menimbulkan masalah antar kedua keluarga. Apalagi keluarga Conrad sudah menjalankan aliansi dengan keluarga-keluarga lain di Timur Laut. Perserikatan Timur Laut, persatuan beberapa keluarga berpengaruh di Timur Laut untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain atau bisa disebut kelelawar. Namun, Chris pun terkejut dengan Roman yang berkata, kalau melihat semuanya tanpa melakukan apapun akan membuat masalah semakin parah, ditambah, kalau dirinya ingin memperluas kendalinya di Timur Laut, Roman berkata kalau dirinya harus membereskan semua permasalahan sampai ke akar-akarnya. Dan meski Chris tak bersependapat dengan Roman, dia pun tak punya pilihan dengan apa yang akan Roman lakukan, karena dia hanya pengikut yang harus mengikuti perintah tuannya. Setelah beberapa saat, Roman pun akhirnya sampai di wilayah Dimitri. Dengan kedatangannya yang disambut oleh penduduk Dimitri yang mengeluh-eluhkan namanya, dan Roman pun membalas mereka dengan melambaikan tangannya. Romero yang sangat senang menunggu kedatangannya. Setelah Roman berada di hadapannya, dia pun lalu menghampiri Roman dan langsung memeluknya, sambil berkata kalau Roman sudah bekerja keras, dan di sisi Roman, dia pun bertanya dengan keadaan ayahnya tersebut, dan Romero pun berkata, kalau dia baik-baik saja, dan saat Romero berkata kalau dia sudah menyiapkan jamuan yang megah dan mengajak Roman untuk menikmatinya, Roman pun menyelanya, dengan dia yang meminta ayahnya untuk meluangkan waktu sejenak untuk berbicara sesuatu hal. Setelah mereka berpindah ke ruangan Romero, setelah Roman menyampaikan apa yang ia ingin sampaikan kepada ayahnya tersebut, Romero pun berkata, dengan mengatakan, aku tahu itu. Namun, kita tidak bisa menghentikan Conrad untuk mengambil kembali tanah mereka, dan kalau kita melakukan itu, yang akan terkena imbasnya adalah petani Dimitri. Semua itu dibiarkan supaya petani Dimitri bisa menggunakan tanah Conrad untuk bertani dengan aman. Kemudian, Roman berkata, ayah, seandainya kita adalah keluarga Marques Benedict, apa mereka berani melakukan tindakan seperti ini pada petani kita? Marques Benedict adalah kekuatan mutlak di kerajaan. Tidak ada yang berani menyentuh kenalannya. Dimitri di matamu itu seperti apa? Pusat wilayah Timur Laut. Asal ayah tahu, ketika keluarga Barco sudah runtuh, Dimitri adalah kekuatan terkuat di Timur Tengah dan tidak ada yang lebih kuat dari kita. Kemudian, Romero yang mendengar itu pun berkata kalau dia bersependapat dengan apa yang dikatakan oleh Roman. Namun meski begitu Romero berkata kalau mereka tidak boleh ikut campur dalam semua hal di dunia, serta berkata kalau mereka tidak harus menimbulkan hubungan permusuhan dengan perserikatan. Namun, Roman yang tak sepemikiran dengan ayahnya pun berkata, dengan dia yang mengatakan, tidak, ini sesuatu yang harus dilakukan. Kalau Dimitri adalah kekuatan yang nyata di Timur Laut, kita harus melakukan hal yang sama ketika Conrad dan yang lain bermain kasar. Di mata mereka, Dimitri adalah keluarga kecil yang tidak memiliki pendukung. Mereka menganggap remeh keluarga kita karena mereka memiliki dukungan dari pemerintahan pusat. Sama seperti Barco, pada dasarnya,
Konrad menyatakan kalau bukan hal besar dalam bermain-main dengan orang dan barang Dimitri. Menurut ayah, apa arti dari itu? Dikatakan kalau Dimitri adalah kekuatan terbesar di Timur Tengah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sekarang waktu yang tepat untuk kita berusaha mencapai ketinggian dalam kekuasaan, supaya kita bisa melihat semuanya dari atas. Setelah beberapa saat, Romero pun termenung dengan perkataan Roman beberapa waktu yang lalu. Dengan Roman yang berkata, kita memiliki kekuatan dan alasan untuk membantu orang-orang kita. Kenapa juga kita malah membiarkan Konrad bermain-main dengan orang kita? Berikan perintahmu ayah. Ketika kau sudah mengambil keputusan, tanganku akan memandikan darah musuh kita. Kemudian, Romero berkata dalam hatinya, dengan dia yang mengatakan, Roman benar-benar sudah tumbuh dewasa. Roman telah mengalami kehidupan yang susah. Dia terlahir sebagai rakyat jelata dan tentunya aku juga. Orang-orang menyebut kami sebagai bangsawan palsu. Mungkin Roman tumbuh menjadi seperti ini karena penderitaan yang dia rasakan dulu. Biar bisa mengambil keputusan yang tegas dan aku sebagai kepala keluarga harus menjawabnya. Dimitri akan memasuki era baru. Beberapa hari kemudian, jamuan diadakan di kediaman Dimitri. Dan untuk merayakan kepulangan Roman, semua bangsawan Timur Laut menghadiri jamuan di wilayah Dimitri. Di dalam jamuan tersebut, terdapat beberapa keluarga bangsawan yang sudah diketahui di antaranya, dari keluarga Bolt, kemudian Sofia dari keluarga Grisel, lalu perwakilan dari keluarga Helos. Meskipun mereka tidak mengakui Dimitri sebagai keluarga bangsawan, tapi mereka sadar kalau kekuatan Dimitri itu nyata. Sofia yang menghampiri Roman pun mencoba bertanya, apakah Roman masih mengingatnya? Dan Roman pun menjawab, kalau dia tidak akan lupa dengannya. Sambil menyebut namanya dan keluarganya berasal, karena mereka pernah berbincang di jamuan terakhir Barko, dan di sisi Sofia, dia yang mulai menaruh perasaan terhadap Roman pun berkata dalam hatinya, kalau Roman Dimitri sudah berbeda dengan dirinya yang dulu, dan berencana ingin membuatnya menjadi suaminya kelak, dan di waktu yang bersamaan, tak diduga Viscount Konrad pun datang menyapanya serta memperkenalkan dirinya, dan di sisi Roman, dia yang akhirnya tahu identitas Viscount Konrad, dia pun memperkenalkan dirinya kepada Viscount. Lalu, Viscount Konrad berkata kembali, dengan dia yang mengatakan, kau berhasil mengalahkan Butler, pendekar pedang 5 star dalam peperangan ini. Sungguh, belum bisa dipercaya kalau kau meraih pencapaian sebesar itu di usia 20-an. Hampir tidak pernah muncul orang yang hebat di Timur Laut, tapi kurasa Tuan Roman bisa mengincar ketinggian tertinggi. Dan Roman pun lalu berkata, kalau sebenarnya, dia mempunyai pertanyaan terhadap Viscount Konrad, dan di sisi Viscount Konrad, dia yang berpikir kalau Roman sangat cekatan dan cepat memahami situasi yang sedang terjadi di dalam obrolan mereka, serta berpendapat kalau Roman akan menunjukkan ketertarikan terhadapnya. Tak diduga, Roman malah berkata kalau dirinya telah mengambil tanah petani Dimitri yang sudah disewakan oleh Konrad tanpa pemberitahuan. Sehingga membuat Viscount Konrad yang mendengar itu pun mulai merasa panik, sekaligus membuat para tamu yang mendengar perkataan Roman pun mulai memandang Viscount Konrad dengan tatapan yang sinis. Lalu, Viscount Konrad yang mencoba mengelaknya pun mencoba memberikan alasannya, dengan dia yang berkata, kalau hal tersebut dikarenakan mereka berencana untuk menyewakan tanah Konrad dengan harga yang tinggi. Kemudian berkata kepada Roman untuk tak membicarakan hal yang tak bermanfaat tersebut, tetapi Roman tak menggubrisnya. Malah dia bertanya apakah cuman karena alasan tersebut, dan Viscount Konrad, dia yang mulai tak nyaman dan marah dengan Roman yang terus mempermalukannya di hadapan banyak orang. Dia pun berkata dengan mengatakan, Tuan Roman, semua orang di sini datang untuk menikmati jamuan atas pencapaianmu. Kenapa kau membahas masalah yang serius seperti ini? Padahal aku datang baik-baik untuk merayakan kepulanganmu. Kenapa kau malah berusaha mempermalukanku di depan semua orang? Aku jadi tidak bisa menikmati jamuan setelah perlakuanmu padaku. Aku permisi dulu. Namun, sebelum dirinya meninggalkan jamuan tersebut, Roman pun berkata kepada Viscount Konrad untuk sebaiknya dia berhenti. Karena kalau dia meninggalkan jamuan tanpa menyelesaikan pembicaraan tersebut, Roman berkata kalau itu akan dia anggap sebagai tindakan permusuhan terhadap Dimitri, dan kemudian memanggilnya kembali ke hadapannya. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.